Kalau untuk cara memasarkan produk ini gimana Pak? Selain dibawa ke pabrik yang tadi? Jadi kan modelnya kerjasama kalau bayar luar negeri Mbak. Oh berarti PO itu tadi ya? Jadi sini buat sampel satu, nanti ditawarkan ke apa ya, agen. Ya. Yang agen kan cari pasaran yang luar negeri. Oh iya. Itu bagus. Jadi tidak ditawarkan ke lokal toko-toko. Ya, makanya saya juga baru tahu kalau apa itu kopi gedang. Itu bisa dijadikan kerajinan seperti ini. Soalnya saya kan dari Karangmojo Pak, nggak ada di sana itu. Jadi saya cuma tahunya itu di sini. Gitu. Untuk malah agen semen ngawen itu malah agen Mbak. Oh semen ngawen nggak ada. Biasanya malah di yang ngawen ini kita. Oh tapi bahan mentah ya Pak. Tapi kalau kerajinan itu nggak ada di sana. Kan total. Jadi untuk apa ya Pak? Kerajinan ini itu sama kayak bisa menaikkan SDM di wilayah sini gitu. Yang tadinya memberdayakan ya ibu-ibu muda kan ada yang pengen kerja tapi tinggal rumah Tyson. Terus kan waktu kerjanya fleksibel, tapi kan ya tetap ada target. Biasanya 1 minggu kan ya. Jadi kan berdasarkan ini kan 10 Oktober. Jadi kalau tanggal sedikit dengan tanggal 10 Oktober ada berapa hari dihitung berapa personil. Jadi kok ketemunya per uang. Jadi pada intinya apa ini kerajinan gedebok ini, kalau ini namanya apa ya Pak? Kerajinan ini? Ya, gedebok. Cuman kerajinan gedebok gitu. Okay. Jadi salah satu apa ya hal yang bisa menaikkan perekonomian di masyarakat ini. Ya apalagi pada kondisi pandemi gini ya. Yang tadinya kan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Malah meningkat delala pas PPKM ini kan agak nganggur, delala pas order kan delala pas banyak pas kemet butuh uang pas uang nganggur. Jadi mereka kan banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi dengan adanya ini kerajinan ini mereka jadi yang mungkin yang tadinya nggak punya lapangan pekerjaan jadi ada gitu ya Pak. Terus terangnya membantu masyarakat sekitar terutama. Kalau suka duka pada saat menjalankan usaha ini apa Pak? Dukanya ini jelas nih musim hujan Mbak. Musim hujan nggak bisa itu. Iso mepe. Personile dobrai neng malas. Tanggal pabrik nggak mau tahu pokoknya tanggal kuwi siap siap. Karena siapa ini kena komplain. Berapa persen total nilai order. Ya kuwi yo wis pokoknya lagi mumet-mumet iki nek musim hujan. Ya kadang musim rasul, musim wong ewo yo pengaruh. Karena penduduk Gunung Kidul mayoritas petani tadi. Nek sukane yo nek panas apik ngene iki yo seneng. Garing langsung bisa berangkat. Kalau itu kan ke luar negeri ya Pak? Biasanya di negara pundi Pak? Vietnam, Australia, Kanada, Amerika. Kira-kira harganya nek pun siap dikirim itu berapa Pak? Satunya? Ya beda-beda sih. Paling mahal kisaran berapa Pak? Ya 500-an ya. 500-an ribu. Paling mahal, paling murah 100, sekitar 120. Harapan ke depannya jenengan kerajinan gedebok ini rolasan. Harapannya ya jelas semakin maju. Keduanya aku sendiri pemikiran sendiri cita-cita ini iso menyediakan bahan baku. Misal nih Pak, kalau dulu pas awal-awal nih kan mesti semakin sing ajeng tumut membantu membuat itu loh. Nah itu sebelumnya kan pasti nggak tahu cara-caranya. Itu apa nggak Pak? Ya pelatihan. Ada pelatihannya nggak? Ada. Pas awal meyakinkan arep melu angel Mbak. Ngajak uangnya alah apa iya kaya ngono kuwi iso dadi sakit. Ya iso menghasilkan. Awal-awal susah tenan mulai ngekrok. Tapi semakin misalnya wong 5 kuwi kok nyambut gawe terus. Oh lagi liyane tumut. Nek saiki mah kebalikane. Dhisik mongso-mongso wong melu nek saiki mah nolak. Oh nggih.
Usaha kerajinan gedebok pisang yang digeluti Bapak Budi Rianto yang beralamat di Padukuhan Mendang, Kelurahan Ngestiojo, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, dirintis atau dimulai sejak tahun 2010. Singkat cerita, beliau bersama adiknya mempunyai cita-cita untuk membuka sebuah usaha yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya sebagai pekerjaan sampingan. Hingga pada akhirnya beliau dan adiknya memilih untuk membuka usaha kerajinan gedebok pisang. Beliau memilih kerajinan gedebok pisang bukan tanpa alasan. Beliau beranggapan bahwa kerajinan gedebok pisang, bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan harganya terjangkau. Omset atau penghasilan yang Bapak Budi Rianto dapatkan sekitar 200 juta rupiah. Bapak Budi Rianto tidak mempermasalahkan berapa untung yang ia dapatkan dari penjualan kerajinan gedebok pisang. Beliau mempunyai prinsip atau lebih senang membantu memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Apalagi pada masa pandemi ini, banyak dari mereka yang dipecat atau bahkan kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga mereka bisa ikut bersama Bapak Budi Rianto untuk mengembangkan kerajinan gedebok pisang. Modal yang dibutuhkan Bapak Budi Rianto untuk menjalankan usaha ini yaitu 10 juta rupiah. Pada waktu itu, tahun 2010, uang yang ia butuhkan termasuk modal yang besar. Banyak karyawan Bapak Budi Rianto saat ini sekitar 300 orang. Bapak Budi Rianto tidak mudah mendapatkan karyawan sebanyak itu. Beliau harus meyakinkan bahwa gedebok pisang ini bisa dijadikan kerajinan yang bisa menghasilkan uang. Pada awalnya, karyawan beliau hanya sekitar belasan orang, dan beliau juga memberikan pengarahan atau pengajaran bagaimana cara membuat kerajinan gedebok pisang ini. Namun semakin lama, banyak orang yang meminta menjadi karyawan Bapak Budi Rianto. Hingga pada saat ini masih berjalan dan masih banyak pesanan kerajinan gedebok pisang. Proses demi proses ini dikerjakan oleh karyawan Bapak Budi Rianto. Bapak Budi Rianto memilih untuk menjalankan usaha ini selain untuk memberikan peluang bagi orang-orang di sekitarnya, juga dikarenakan kerajinan gedebok pisang ini dapat diproduksi secara massal. Pada awal membuka usaha ini, beliau sempat mendapatkan cibiran atau olok-olokan masyarakat dikarenakan mereka beranggapan bahwa gedebok pisang bukanlah barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Mereka meremehkan bahwa gedebok pisang adalah sebuah sampah yang tidak bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Cara memasarkan produk kerajinan gedebok pisang yang ada di Desa Tanjung Sari, yaitu Bapak Budi Rianto dengan sang adik bekerja sama dengan salah satu PT yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu PT Asia Trade Perkasa. Beliau sebagai supplier kerajinan yang ada di PT tersebut dan bekerja sama, di mana nanti produk dari kerajinan gedebok pisang tadi akan diekspor ke luar negeri, salah satunya di negara Vietnam, Kanada, Thailand, dan beberapa negara tetangga yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan. Proses pembuatan berawal dari bahan mentah, di mana bahan mentah tersebut diambil dari Kecamatan Semen, lalu nanti akan diproses menjadi sebuah tali panjang-panjang, kemudian akan diberikan kepada karyawan, dan kemudian akan dibentuk seperti dengan model yang telah ditentukan dari pihak supplier, yang nantinya setelah proses pembuatan misal menjadi bentuk keranjang,
setelah menjadi bentuk keranjang tadi, maka akan dibersihkan dari serabut-serabut dengan menggunakan kobaran api. Nah, setelah dari dibersihkan tadi, maka langkah selanjutnya adalah proses pengaliman. Di sini proses pengaliman biasanya berguna untuk merapatkan bagian-bagian yang dikira renggang. Langkah selanjutnya yaitu adalah penjemuran, di mana di sini penjemuran menggunakan sinar matahari langsung pada siang hari. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama, tentu bahan utamanya berupa ketupat pisang, lembaran-lembaran ketupat pisang. Yang kedua, kawat. Ketiga, benang. Dan yang keempat, rafia. Rafia dan benang ini biasanya berfungsi untuk membuat variasi atau model untuk memvariasi warna dan bentuk pada kerajinan ketupat pisang. Selanjutnya, suka dan duka yang dialami oleh Bapak Budianto selaku pengrajin kerajinan ketepok, yaitu tentunya Bapak Budianto sangat bangga karena sudah bisa menjalankan usaha tersebut yang dimana di daerah Gunung Kidul ini belum ada, sedangkan untuk bahan utama dari pisang pun di Gunung Kidul itu sangat banyak, serta beliau Bapak Budianto dapat merekrut banyak karyawan sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak Budianto, terutama di Desa Tanjung Sari, bisa meningkatkan kehidupan mereka, terutama pada pandemi COVID seperti ini. Biasanya banyak orang yang keluar dari pekerjaannya akibat dari dampak COVID-19, tetapi lain hal dengan Bapak Budianto. Tentu kemarin beliau dapat merekrut banyak karyawan karena jumlah orderan yang semakin banyak setiap bulannya.